Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini masih melanjutkan tentang zikir. Zikir dilihat dari akidah. Secara definisi syar'i ya, menurut Ibnu Qayyim, zikru itu sana'un 'ala Allah, pujian kepada Allah. Bijamili awsafihi, dengan menyebut sifat-sifat yang indah, sifat-sifat Allah. Kan itu ada namanya Asmaul Husna ya. Wa alaihi, nikmat-nikmatnya, wa asmaihi, dan nama-namanya disebut ya. Wa qala Ibnu Hajar al-ityan bil alfaz, kata Ibnu Hajar, zikir itu adalah mengucapkan lafal-lafal. Bahasa Arabnya lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan. Kalau dalam bahasa agama lain itu mantra-mantra, mengucapkan mantra-mantra. Allati warada targhibu fi qauliha, yang datang, yang ada dalilnya. Ya, jadi lafaz-lafaz bukan sembarang ucapan, tapi mantra-mantra yang ada dalilnya dan dianjurkan untuk diperbanyak. Mislu baqiyatis salihat. Contohnya baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat itu, baqiyat itu maknanya saldo ya. Sisa, solihat yang baik. Sisa yang baik. Ini kan aneh ini namanya. Tapi ternyata baqiyatus salihat itu ya diwujudkan dalam ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini nanti ada hadisnya tentang keutamaan baqiyatus salihat. Nah, ini kita hanya sudah di tengah nih ya. Cuma saya mengulang saja karena ini akidah lebih dari sebulan nggak dikaji ya. Karena Jumat kan diisi yang lain kan waktu Ramadan. Nah, dalil-dalil tentang keutamaan zikir, waradal hassu ala zikri wa bayanu fadlihi fi nususin katsirah. Dalil tentang zikir, anjuran zikir ini banyak sekali. Ya, di antaranya adalah Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Gimana sih caranya ingat? Nah, kita contohkan bukan kepada Allah nih sekarang nih ya, kepada sesuatu yang kita sukai. Gimana cara ngingetnya? Kita kepengen mobil baru, seneng, atau handphone baru, modelnya apa, mereknya apa. Pasti itu dikala kita senang disebut lebih dari biasanya. Ya. Kalau ke lawan jenis dulu sebelum Anda berpasangan, namanya siapa tuh? Pasti sering disebut. Benar nggak? Lebih dari biasanya. Biasanya nggak segitu banyak. Contohnya katakanlah namanya Hasanah. Ya, yang sekarang menjadi pasangan Anda. Pasti karena suka disebut lebih dari sekali. Terus Hasanah, Hasanah. Rumahnya di mana Hasanah? Itu apa sih gitu.
Yaitu namanya ingat. Karena kita suka. Sebenarnya suka nggak suka juga ingatnya banyak. Ketika kita benci, pasti yang dibenci juga diucapkan terus. Nah ini namanya zikir tuh sifat-sifat yang indah, yang indah-indah disebut. Nah kalau kita cinta kepada Allah, mestinya sering disebut, ya. Dalam akhir surat Ali Imran, qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, berbaring, ya, dalam segala hal. Nah itu ya. Fadhkuruni adzkurkum. Adzkurkum kalau dilihat dari grammar, ini jawab, respon. Ingat dulu aku, baru aku ingat kamu. Tuh. Singkatnya gitu. Ingat aku dulu. Nah ini kan fadhkuruni kan tempatnya duluan. Adzkurkum ini jawaban dari ini. Fadhkuruni. Sama dengan wa idza sa'alaka ibadi dalam surat Al-Baqarah, surat-surat puasa ya, ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya atau minta anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Terus apa lanjutnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu, aku menjawab da'watad da'i, permohonan orang yang memohon. Idza da'an, tapi setelah dia da'an itu fi'il madhi yang menunjukkan sudah, apabila dia sudah berdoa. Allah akan menjawab setelah dia minta. Sebab tanpa minta pun Allah tahu isi hati kita, alimum bidzatis sudur. Kita nggak usah ngucap, Allah tahu. Kita analogikan kita dengan anak kita lah. Ya, apa maunya anak kita, ya memang nggak semuanya, karena kita tidak maha tahu. Pasti kita sudah gegerayang. Contohnya tumben-tumbenan rajin, biasanya males, tiba-tiba dia rajin bantu kita. Kita sudah nebak ada maunya. Secara umum ya, pasti ada maunya. Nah itu ya. Allah menyebutkan fa idza qadaitumus salata, jika Anda sudah salat, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, berzikirlah pada Allah. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, dan di atas lambungmu. Ini bukan berarti selain ini nggak bisa. Ini kan diceritakan cuma 3, berdiri, duduk, sama berbaring. Kalau lagi ngegeleong gimana? Ngegeleang begini. Ya sama juga, cuma ini disebut 3, nggak semuanya disebut. Lagi olahraga tah, lagi makan tah, ya, tidur, bangun tidur, pokoknya banyak lah. Kita tahu zikir-zikir yang maksurat. Mau masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Masuk toilet ada doanya, ya, keluar ada doanya. Semuanya itu beda-beda, nggak boleh sama, nggak pukul rata. Masuk rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar rumah, alhamdulillah, salah, kan? Masuk masjid, apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kelebihanmu, anugerahmu, fadlik, fadolmu, dari masjid. Jadi Allah ingin memberi pelajaran pada kita, minta dulu pada Allah, nanti Allah akan beri. Itu beda-beda tuh. Jadi kalau kita ingat semua, mau tidur, bangun tidur, otomatis kita terhindar dari lupa, karena dibuat ingat, ini ada beda, ini beda, ini beda, ini beda. Dan doa-doa ini masuk kategori ibadat. Ibadat itu ya rumusnya 6 hal, harus pas waktunya. Sudah pernah lah sering-sering disebut. Pas tempatnya, pas caranya,
pas bilangannya. Kalau suruh 10, 10, jangan 11. Saya sekarang lagi libur, bikin 100. Disuruh 11, bikin lebih banyak. Contoh aja begitu. Ya, pokoknya itu bilangan-bilangan kalau sudah pas, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Wa minas sunnah. Nah, kemudian ada ayat yang lain sebelum masuk ke sunnah ya. Surat Toha, surat ke-20, ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang i'rad, barang siapa yang nurut, itu namanya taat ya, zikir. Tapi kalau kebalikan dari turut, berpaling. Barang siapa yang berpaling, tidak zikir kepadaku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka hidupnya sempit. Hidupnya sempit katanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Di hari kiamatnya buta gara-gara jarang ingat Allah. Ya. Ada yang menafsirkan ma'isyatan donkan ini adalah kehidupan di dalam alam barzakh. Karena kalau di dunia sering kita lihat hal yang bertentangan. Orang yang banyak ingat Allah malah hidupnya susah tuh. Yang nggak ingat Allah malah lapang. Tuh, sering kita lihat begitu, tapi nggak semua. Ya. Kayaknya rezeki itu memang sudah apa ya? Sudah menjadi takdir. Jadi orang kalau ditakdirkan kaya, mau susah, mau jadi orang miskin susah. Sebaliknya, orang miskin kalau ditakdirkan miskin, pengen jadi kaya sama susah. Ya kita sih nggak semuanya membuktikan ya, sebab kita selalu inginnya jadi kaya, nggak pengen jadi miskin kan. Jadi pengen jadi kaya susah itu sudah kita buktikan, betul nggak? Kalau kepengen jadi miskin, apa sudah ada yang membuktikan? Udah kaya nih, bosen jadi orang kaya nih. Itu pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat ya, karena dia dikasihkan kaya raya, padahal modalnya nol, karena dia dari Mekah ke Madinah itu hijrah, nggak bawa apa-apa, dipreteli oleh orang musuh-musuh Islam waktu itu. Anda dapat harta dari Mekah, sekarang lucuti semua harta Anda. Kalau mau pindah ke Madinah, silahkan. Sehingga begitu tiba di Madinah, ada yang menawari separuh, ya kan, di mu'akhad namanya, dipersaudarakan. Menawari separuh, ya buat Anda nggak usah, tunjukkan saja jalan ke pasar. Tuh, karena dia punya profesional. Jadi begitu diberitahu pasar, ya karena istilahnya trust, ya. Orang sudah punya kepercayaan. Saya memang menyaksikan tuh, orang kaya itu selalu ditawari ngutang. Herannya orang susah nggak ada yang nawarin. Yang kaya ini ditawarin utang mulu itu. Ya, saya pernah nyaksiin itu. Bayangin tuh, yang ditawarin apa? Beko. Beko itu kan bukan jauh harganya. Bagi kita berat banget, mobilnya susah. Ini ditawarin beko kayak kacang goreng. Dah ambillah. Saya nggak ada proyek, gampang katanya. Gampang, saya bilang, aduh kok saya nggak ada yang nawarin ya. Tuh, ya, jadi rupanya begitu. Bos-bos itu yang punya harta kekayaan, yang punya proyek, tawarin lagi, ditawarin lagi. Nah itu ya, pernah dicoba oleh Abdurrahman bin Auf setelah beliau mendengar uraian dari Nabi bahwa orang kaya akan dihisab lebih lama. Tapi ingat, lebih lama, bukan nanti berakhir dengan susah, bukan. Ya kan? Jadi kita jangan selalu inginnya lebih singkat, jangan. Kalau lebih singkat berakhir dengan neraka, ya buat apa gitu kan. Singkat sih singkat, tapi sana nyebrus saja ke situ. Itu orang kafir juga cepat, nggak dihisap lagi. Sudah kamu fadzuqu azaban nar, sudah sana masuk. Nggak perlu macam-macam, nggak perlu ada portal-portal. Ini kan portal-portal, pos-pos. Makin banyak properti kepemilikan, makin lama. Ya memang karena ditanya satu persatu. Rumah punya, nggak punya, ya udah buat apa dihisap. Tabungan
apalagi tuh ya, terus apa yang dihitung? Amal. Istri ya cuma satu, ya kan? Makanya jangan berpikir enak, oh istri banyak, hisabnya juga berat. Kalau Anda sudah siap ya nggak masalah, nanti hisab di sana. Kalau mereka kecewa kemudian dendam, tidak terbalaskan di dunia, mangkel gitu kan, dongkol, tapi tidak bisa diuraikan, nanti ditunggu di akhirat. Mereka protes. Tapi kita juga jangan terlalu pede, satu juga bisa jadi begitu. Wah aman saya sama satu, jangan, belum tentu, siapa tahu mereka dongkol ya. Nah, kita lanjut ke sini. Kemudian dalam hadis disebutkan begini, masalul ladzi yadhkuru rabbahu waladzi la yadhkur, perumpamaan orang yang berzikir dibandingin dengan orang yang tidak berzikir, mislul hayyi wal mayyit, itu sama dengan yang hidup dan mati. Disamakan oleh Rasulullah dengan orang hidup dan orang mati. Orang hidup dan orang mati kan berbeda ya. Itulah perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain, masalul baitul ladzi yadhkurullahu fihi, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dibanding dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah, itu sama dengan yang hidup dan yang mati. Jadi hadis ini menginspirasi kita supaya rumah kita dihidupkan dengan zikir. Zikirnya gimana? Ya dengan baca Quran, sholat sunnah, terutama ba'diyah ya. Kalau enggak terpaksa amat, jangan sholat di masjid. Ba'diyah tuh lakukan di rumah supaya rumah kita berkah. Jangan diisi dengan kegiatan jejorangan, tidur, tapi ada juga ibadahnya. Kalau sholat wajib mah bagusnya di masjid, kecuali tarawih, walaupun sunnah bagusnya di masjid. Jadi ada pengecualian tuh, ya kita ngikutin aja. Mana yang bagus di mana, nah itu kita ikuti. Karena tadi tuh ya diterapkan 6 hal dalam ibadah ini, pas waktunya, pas tempatnya. Rasulullah mengatakan sholat itu bagusnya di rumah kecuali yang wajib. Nah, tapi nanti ada lagi yang beda. Tarawih enggak dikecualikan. Ya, bagusnya di masjid tarawih. Dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan." Allah mempunyai malaikat-malaikat. Jadi malaikat itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya malakun. Tapi di Indonesia kan walaupun satu malaikat. Jadi udah kadung salah ya. Jadi malaikat itu maknanya sebenarnya malaikat-malaikat. Kalau malaikat cuma satu, malakun dalam bahasa Arab. Malakun yang tunggal itu di Indonesia kan malaikat. Jadi sudah diartikan dengan jamak. Yatufun, mereka patroli. Allah punya malaikat yang tugasnya patroli, tawaf, fit turuki, di jalan-jalan di patroli. Yaltamisuna ahla zikri, mereka mencari ahla zikri, orang-orang yang berzikir, ahli zikir. Fa idza wajadu qauman, jika bertemu, yadhkurullaha, mereka berzikir, tunadu, maka mereka saling panggil sesama temannya tuh. Halumu hajatakum, kita sudah ketemu target kita. Udah patroli. Ada nih, sini. Qala fayajuffunahum, maka mereka pun mengerumuni biajnatihatihim, dengan sayap-sayap mereka. Ilas sama'id dunya, sampai dengan langit dunia. Tuh. Yang jadi kalau ketemu ahli zikir, mereka berkerumun. Karena malaikat itu berasal dari cahaya itu adem. Makanya ketika ngumpul banyak orang, hawanya ngantuk. Karena adem, tenang.
Jadi beralasan, bukan itu bukan menghindari, bukan, memang begitu. Herannya kalau sudah selesai hilang. Kata orang sana, itu gangguan setan. Bukan, memang begitu. Ada yang menjelaskan begitu. Jadi ngumpul itu masih ngantuk banget. Membawa ketenangan. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Bawaannya ngantuk. Ya, ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Karena tentram, ngantuk. Kan ada tuh ceritanya juga. Salah satu nikmat Allah, nuasan, ngantuk waktu perang tuh. Ya kan? Udah mau perang jadi ngantuk. Kepreman asal. Pegang senjata. Kapan menangnya? Tapi itu Allah memberikan yaksha ta'ifatan nuasan. Nah, jadi tenang, karena tentram tuh ngantuk. Sebab orang bisa ngantuk tuh karena hatinya tenang. Ya kan? Coba Anda punya utang banyak, sudah iya dikejar-kejar. Gak bisa tidur. Ya. Maka kalau bisa jangan ngutang. Kalau bisa ingat, ngutang itu mubah, bayarnya wajib. Kalau kita kan terbalik. Utang wajib, bayar mubah kan. Terbalik kita. Nah, nggak boleh. Kemudian dari Abdullah bin Bishr, anna rajulan qala, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam itu banyak. Ya, syariat Islam kan dibuat tanwi namanya, beda-beda. Saatnya kita kemarin barusan meninggalkan Ramadan, biasanya makan suruh berhenti. Nah, kan ada dinamika, ya kan? Biasanya malam tidur bablas, sahur, tapi nggak terus-terusan, cuma dikasih sebulan. Berbuka sehari, sunnah lagi, nah, tuh 6 hari lagi. Nah, 6 hari ini fleksibel. Selama di bulan Syawal boleh digandeng, boleh dipisah, boleh diangsur. Terserah Anda. Ini pilihan kita kan? Ada yang diserahkan pada kita. Islam tuh begitu. Nanti ada saatnya, jangan itu. Nah, ini boleh. Kita nurut aja. Ya, irama hidup kita ini nggak boleh diatur sama kita. Kita nurut Allah. Nah, kita lanjut. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, syariat Islam ini terlalu banyak buat saya, buat dia. Fa akhbirni bi syai'in atasyabbahtu bihi. Maka tolong beritahu syariat yang aku bisa, yang gampang lah singkatnya gitu. Syariat Islam terlalu banyak, saya nggak kuat ya Rasulullah. Tolong sih kasih yang ringkes gitu. Karena ada yang begitu kan, yang praktis kata orang sini. Karena kita terlalu banyak pikiran, mikirin keluarga, mikirin kerjaan. Oh sibuk saya. Apa sih yang praktis? Yang cocok buat orang Indonesia itu yang mudah dihafal, mudah diingat, mudah diamalkan, mudah masuk surga. 3 ciri itu. Kan setuju kan? Oh, sudah berapa kali imam tarawih aja request jangan panjang-panjang gitu. Ya kan? Yang panjang jadi pendek tuh. Yang sudah siap dari rumahnya panjang dirubah. Potong. Karena ini komplain. Padahal saudara sebenarnya berdiri lama itu sehat. Karena kita terlalu banyak duduk. Kan ada jam itu. Jam yang membatasi kita duduk kan. Udah lama. Berdiri, suruh berdiri itu gambarnya berdiri. Karena duduk lama itu berbahaya. Timbunan. Apalagi di usia-usia seperti kita. Ya tapi maaf lah kalau angel dia omong iya, susah. Apa boleh buat? Oh, sudah tahu idealnya begitu, dilabrak ya terserah Anda lah gitu. Anda yang bawa diri kan. Nah, kita kembali sini. Jadi syariat Islam itu terlalu berat buat saya. Tolong sih yang praktis apa? Begitu seorang sahabat bertanya. Lalu Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Tolong lisan Anda selalu basah dengan zikrullah. Kalau saya yang jawab nih, udah nggak susah-susah baca Quran saja. Baca Quran. Baca aja terus semampu Anda.
Cuma Quran yang dilarang tempat tertentu saja, di tempat tertentu. Ya. Quran itu setahu saya paling banyak dibolehkan. Ba'da sholat gimana? Boleh. Sebelum sholat boleh. Lagi berkendara boleh. Asal jangan mengganggu kan. Tapi kalau di tempat najis jangan. Cuma itu aja larangannya. Terus di tempat apa itu? Kandang onta nggak ada di Indonesia. Di kandang kambing aja boleh tuh. Kandang onta nggak boleh. Nggak tahu kenapa dibeda-bedain. Kok nggak kandang babi itu kan? Nggak tahu. Jadi katanya onta itu dari jin. Makanya onta ini satu-satunya yang jika kita makan sunnah berwudu. Wajib wudu ya. Batal wudunya. Nggak ada di dunia ini daging yang dimakan membuat batalnya wudu. Babi sekalipun. Babi memang haram. Tapi kalau orang makan babi tadinya berwudu nggak menjadi batal. Tapi herannya onta ini halal. Dimakan wudunya batal. Walaupun itu tidak sepakat semua imam. Imam Ahmad bin Hambal ya yang berpendapat begitu. Tapi menurut telusuran salafus saleh juga sama, setara dengan itu. Jadi salafus saleh ini meneliti tanpa membeda-bedakan imam, mana yang sahih itu yang dipakai. Jadi jangan dikira mereka tidak bermadzhab, bukan. Kadang-kadang pendapat salafus saleh cocok dengan Imam Syafi'i. Kadang-kadang cocok dengan imam yang lain. Apakah mereka menafikan mazhab? Tidak. Karena mazhab dibanding dengan pendapat-pendapat ulama sekarang tentu lebih tua mazhab. Maksudnya begini, peneliti hadis yang populer itu kan Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini lahirnya setelah imam 4 itu. Jadi yang paling tua Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad nih antara murid dan guru. Tapi kalau Abu Hanifah bukan. Ya, 4 mazhab ini yang 3 Malik guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad. Ini antara guru dan murid. 3 ini. Nah, itu lebih tua daripada Imam Bukhari. Tapi ada orang yang sekarang mengatakan kita itu harus ke imam-imam, jangan ke Bukhari, Muslim itu jangan. Ada yang memberitahu saya begitu. Karena untuk menjadi syarat imam-imam ini harus hafal sekian, harus ada pengakuan dari berapa lembaga gitu. Memberi pengakuan bahwa dia itu memang pinter, dia itu memang alamah. Nah, sebenarnya saya mengajukan pertanyaan saja. Yang nyuruh ada pengakuan sekian-sekian itu siapa gitu? Yang nyuruh Anda menjadi imam itu berat karena harus hafal sekian. Yang ngomong suruh hafal sekian itu siapa gitu? Ya kan? Yang ngomong ini kan bukan imam. Paham bro? Yang suruh syarat. Nah, ini orang yang cinta imam-imam biasanya. Wah, nggak bisa kamu sampai tidak bermadzhab. Tahu sendiri untuk bisa membangun mazhab itu harus sekian. Yang nyuruh sekian-sekian itu siapa? Saya tidak pernah melihat karya mereka. Maaf ya, saya sudah hafal sekian karena saya ditugasi jadi imam dan harus begini-begini. Enggak ada. Dalam karya Imam Syafi'i disebutkan wa uhibbu, selalu begitu. Saya suka. Dia tidak mengajak orang lain untuk ikut. Menurut saya, menurut saya, bukan menurut kami. Berarti dia kan nggak bawa orang. Kalau dalam bahasa saya, menurut hemat saya, gitu. Pendapat saya begini, saya memilih ini. Terserah Anda. Itu ya. Jadi, contohnya upacara setelah kematian. Saya petikan satu aja. Saya redaksi yang ingat baru itu. Wa akrahul ma'tam. Saya tidak suka maktam. Maktam itu upacara setelah kematian. Kumpul-kumpul setelah kematian. Li'annahu yujaddidul husna wa yukalliful mu'nah. Alasannya 2.
Karena kumpul-kumpul setelah kematian itu akan mengulang kesedihan. Sementara Islam ini didesain untuk bahagia. Anda sedih itu, ya ditinggal oleh orang yang kita cintai, sedih, siapa yang nggak sedih? Tapi kalau Anda habiskan waktu-waktu sisa umur Anda dengan sedih terus, apa merubah keadaan? Yang mati menjadi hidup lagi? Kan nggak bisa. Walaupun katakanlah Anda nangis seember sekalipun, yang mati tidak bisa hidup lagi. Nah itu ya, itu peringatan dari Imam Syafi'i. Wa yukalliful mu'na, dan memperbarui biaya, nambah biaya. Karena manggil orang suruh ngumpul itu biaya. Paling tidak minumnya, paling tidak bersih-bersihnya, sewa kursinya, dan sebagainya. Pokoknya repot lah. Itu alasan beliau. Dan beliau mengatakan akrah. Akrah itu mutakalim wahdah, aku. Tuh, nggak pernah ngajak-ngajak. Tapi kalau dia mau berpendapat begitu ya terserah. Nah itu. Jadi manhaj salafus saleh jangan diartikan salah. Ya, artinya egois. Tidak, dia juga tidak pilih-pilih gitu. Ya, tidak memblok ini, tidak. Yang benar itu yang dipakai, siapapun orangnya. Nah, karena Imam Bukhari membangun sistem yang valid, ya kalau beliau cerita itu saya dari A dari B, paling tidak 5 disebutnya itu, 5 orang untuk sampai kepada qala Rasulullah itu paling tidak 5, biasanya 6. Nah ini bisa dilihat dari kenapa begitu. Kalau beliau hidup di zaman 250 ya sampai 300, namanya salaf itu sampai abad ketiga. Nah itu kita bisa lacak, selama 250 tahun itu sudah melahirkan 5 generasi sejak zaman Rasul, si A, si B. Anda coba lihat, hitung 5 orang di atas Anda, periksa lahirnya tahun berapa orang itu. Pak Mul, anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Kalau ketemu 5 biasanya udah nggak ketemu gitu. Pak, paling sampai kakek ya. Buyutnya Pak Hilman siapa? Nggak tahu. Di atas coba periksa lahirnya. Kalau ketemu jaraknya dengan kita berapa? Itu tidak jauh dengan penelitian Imam Bukhari. Kita lanjutkan. Jadi pendapat Rasulullah, sabda Rasulullah, jawaban Rasulullah kepada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, pengamalan Islam itu terlalu banyak buat saya, berat buat saya. Tolong yang praktis apa? Usahakan lisanmu basah dengan zikir. Tuh, itu ya, jadi basah dengan zikir. Pendapat-pendapat ulama. Qala Nawawi, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wal afdalu minhu maka bil qalbi wal lisan jami'an. Kata Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, penulis Syarah Muslim, ya, penulis Arba'in, hadis Arba'in, mengatakan zikir itu bisa dilakukan dengan hati. Hati kita selalu ingat Allah. Dan juga dengan lisan. Yang lebih baik, yang afdal, kedua-duanya. Ya hati, ya ucapan. Fa in iktasara ala ahadima fal qalbu afdal. Kalau kita harus milih, kalau lisan dan hati bagus mana? Nggak bisa dua-duanya. Maka kata beliau, dengan hati itu afdal. Yang bagus itu dengan hati. Sebab hati itu kan nggak hilang. Kalau lisan bisa saja terbit dari melamun, ya kan? Hatinya mau kemana, mulutnya kemana. Tuh, kalau kita harus milih, maka dengan hati lebih baik. Sumala yang bagi ayat ruka az-zikra bilisan ma'al qalbi khaufan min ayadzuna bihriya. Begitu juga tidak seyogyanya ya seseorang berzikir dengan lisan tapi hatinya enggak, ya. Khawatir apa? Khawatir nanti riya. Ngomongnya keras itu tapi hatinya enggak ada, kosong dari ingat Allah, cuma mulutnya saja. Bal yadhkuru bihim jami'an, sebaiknya kedua-duanya.
Wa yaqsadu bi wajhullah ta'ala, dan ditujukan untuk wajah Allah. Jadi itulah pengertian ikhlas. Kalau orang bertanya pada Anda, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Ada yang menjawab begini, ikhlas itu tidak kepengen apa-apa. Bener gak itu? Ikhlas itu nggak kepengen apa-apa. Surga? Enggak. Neraka apalagi? Itu salah, saudara. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin berbuat tanpa apa-apa. Nggak kepengen apa-apa. Ada nggak orang begitu? Tidak mungkin. Dengan sadar nih orang berbuat, nggak ada kepengen apa-apa. Nggak pengen pahala? Enggak. Itu namanya crazy. Gila. Ya. Ya. Ada tuh stone crusher. Saya pernah cerita karena saya pernah terlibat dalam proyek stone crusher, penghancuran batu. Itu ada roda segede tampah. Lebih gede malah. Ya, roda gila itu seperti gila itu. Saya kira penyebutan roda gila itu saya kira bercanda. Saya tanya, Pak ini apa? Roda gila. Saya kira kok gila sih. Iya, ternyata di literaturnya memang roda gila, crazy wheel. Saya cari-cari kenapa disebut gila ya. Kenapa disebut gila ini si roda ini? Karena roda ini gak bisa ngebedain yang masuk. Tangan, batu, giles aja dia. Gak ada perasaan. Nah itu memang gak ada tujuan tuh. Pokoknya dia mesin aja gitu. Manusia bergerak tidak mungkin gak ada tujuan. Benar gak kata-kata saya? Seseorang beramal sepanjang bukan ngelindur, gak ada tujuan, tidak mungkin. Pasti ada. Maka itulah tidak dianjurkan melafadzkan niat. Kan para ahli mengatakan la yusannu talafuz biha. Tidak disunahkan mentalafuzkan niat. Niat itu dalam hati. Karena secara otomatis kita sudah membaca apa yang kita akan lakukan. Cirinya gimana? Jawabannya benar kalau ditanya. Orang berdiri di saf awal. Mang, Arab apa sih rening kono? Lah Arab salat. Salat apa? Zuhur. Memang pirang berakaat? Lah papat. Kleman ngadep tembok. Udu tembok kiblat kun. Ya kan ini tembok. Ya kan? Tapi kalau ada orang menjawab beda, kleman ning kono mang. Lah orang kita ngadep we ning kene iki. Lah Arab apa ngadek? Lah orang wong ngadek kita milu ngadek. Nah itu berarti niatnya nggak benar. Tapi kalau jawabannya sama dengan semestinya, berarti sudah niat. Maka tidak perlu diucapkan. Tuh begitu maksudnya. Sebab hati kita sudah membaca apa yang akan kita lakukan. Ya itu. Wa qala Ibnul Qayyim, kata Ibnu Qayyim, adzikru ubudiyal qalb wal lisan. Wahia ghair muaqqatat. Zikir itu ubudiyah hati dan lisan, tidak berbatas waktu. Jadi kapan saja kita bisa lakukan. Yaitu ayatnya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Balhum ya'murun yudhkaru ma'budahum wa yuhibbu bihim fi kulli hal. Karena manusia ya, mereka disuruh ingat ma'budnya. Kan kita cinta pada Allah, asyaddu hubban lillah. Kita itu sangat cinta pada Allah. Pasti sesuatu yang dicinta akan disebut lebih dari sekali. Cintanya kita itu. Fi kulli hal, dalam segala tindakan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Fakullama anal jannah qai'an wa huwa gharasuha. Kalau diumpamakan surga itu adalah tempat, ya, maka zikir itu adalah tanamannya. Kalau diumpamakan. Fakadzalikal qulub nuru khirab, ya, burun khirab, maka begitu juga hati. Ya. Hati itu burun khirab, tandus.
Hati itu tandus. Maka kalau diisi zikir itu artinya sama dengan tanah tandus dikasih tanaman yang subur, tumbuh. Hati kita ini disebut qalb. Ya, qalb itu bolak-balik karena hati itu tidak tetap. Ya, tidak permanen. Maka kita diminta untuk menasihati orang jangan pernah bosan. Jangan karena dia sekali dua kali nggak bisa, sekali dua kali bosan lah. Jangan. Sepanjang dia bernama manusia belum menjadi mayat, maka kemungkinan berubah itu ada. Kita tidak boleh bosan melihat anak itu bandel amat lah. Itu sih kan anak siapa? Ya anak dia sendiri. Ya, lalu kita menuduh dasar monyet lah bapaknya siapa? Dia jawab. Pinter kan orang sekarang mah, lebih pinter dari bapaknya. Lah lamun anaknya monyet bapaknya siapa tuh? Ya, jadi kita tidak boleh menyebutkan sebab mulut kita yang sudah bersih dengan zikir itu mandi kalau bahasa Jawanya, manjur, mujarab. Ya. Ada penelitian kenapa anak soleh menjadi lebih soleh. Kenapa anak bandel mencakin bandel? Itu salah satunya adalah ucapan katanya. Kalau orang tua mendapati anaknya soleh, selalu dia memuji-muji. Waduh, anak itu soleh. Dia menawi besira lancar ya, sira aku dari soleh, manjing suarga, begitu kan? Ngomongnya itu apresiasi. Giliran dapat yang bandel, waduh lah udusirkin nakal temen si mangannya apa ya cie? Ya kan? Kepremen asale sih. Orang tua sira mah saleh. Sira kan anak kita udah sih, begitu. Saking keselnya. Jadi lontaran-lontaran hujatan selalu dikatakan lewat mulut orang tuanya. Itu doa. Katanya begitu. Contoh ya. Anda mendapati bukan anak Anda lah, ditampilkan oleh teman kita. Contohnya Pak Hilman pernah menampilkan anak bacaannya fasih. Ya, ketika dia berceramah enak didengar, isinya mantep. Bagaimana orang lain berkomentar? Waduh, selamat ya Pak Hilman. Ya, mudah-mudahan ini lancar. Kan doa terus meluncur. Itu katanya yang membuat berhasil. Apa hubungannya dengan itu? Ada hadis, ana inda dzoni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Ya. Seperti itu ada seorang mayat digotong di depan sahabat. Ya. Dia memberikan apresiasi sahabat. Waduh, jenazah ini orang baik. Dulunya begini. Dia mengucapkan jasa-jasa. Lalu Rasulullah memberikan respon wajabat. Wajib artinya. Wajib. Kudu. Kudu. Kalau bahasa kita. Ketika lewat lagi, beda sikapnya. Jenazah ini dulunya orang brengsek. Sahabat kembali, waduh terlalu orang ini waktu hidup begini. Cerita. Rasulullah kembali komentar, wajabat. Sahabat kan bingung. Dari tadi wajabat itu apa nggak paham kan? Level inteleknya kan kurang. Ya, sahabat dengan Nabi tentu lebih unggul Nabi. Punten ya Rasulullah, orang baik diusung wajabat. Orang jahat diusung wajabat. Itu bagaimana maksudnya? Iya, dia itu wajib masuk surga karena apresiasi Anda. Apresiasi Anda. Orang ini masuk neraka karena juga penilaian Anda. Karena penilaian orang mukmin, jumlah orang mukmin yang banyak tidak akan salah. Orang mukmin yang menilai itu tidak akan salah. Orang yang soleh menilai itu nggak akan salah. Maka kalau kita mengerti ini, saudara, kalau kita mengerti ini, tidak ada cara lain untuk mencatat kita sebagai abrar. Kita termasuk abrar, orang-orang yang bajik ya, orang-orang yang baik. Inna kitabal abrari lafi iliyin. Jangankan orangnya, catatannya saja di tempat yang tinggi. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh muqarrabun. Muqarrabun malaikat-malaikat yang dekat.
Kamu tahu Pak Hilman? Oh, iya. Malaikat pada cerita. Tahu, saya lihat registernya. Setiap saya lewat ada Hilman. Malaikat tahu. Ya pantaslah masuk surga, wong dia tahu. Tuh. Maka selanjutnya innal abrara lafi naim. Setelah disebut kitab, disebut orangnya. Innal abrar, surat Mutaffifin. Innal abrara lafi naim. Sungguh abror itu berakhir dengan kenikmatan. Kenikmatan itu bagaimana? Kalau Pak Hilman contohnya ditanya, Pak Hilman nikmat itu bagaimana sih? Ada orang nanya, Pak Hilman nikmat itu bagaimana sih? Terus gimana ceritainnya? Pak Akli, nikmat itu bagaimana sih? Saya belum tahu. Kan susah gambarinya. Maka dalam hadis, nikmat itu mala ainun ra'at. Susah diperlihatkan dengan mata, ya kan? Wala udhunan sami'at, susah diceritakan dalam bentuk suara, divisualisasi susah. Bagaimana nikmat tuh? Maksudnya kalau makan tuh nikmat tanpa kita belum nyoba kita ini. Yang dicicipi orang itu kok nikmat. Pas begitu tuh. Makannya lahap gitu kan. Terus kalau orang apa sih menghadapi akomodasi ya, dikasih nginep, kata orang tuh apa tuh, stay vacation ya, iya, nginep di satu tempat. Gimana semalam tidurnya? Nikmat, kalau dia cerita nikmat, wah pules sangat itu, pules sekali saya. Tapi kalau dia nggak cerita, kita lihat anunya aja, gejalanya itu kan, waduh mantap. Ya, mengamati bagaimana, mengamati nikmat, kan susah kan? Maka diceritakan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at, walau dikasih ini bocorannya, tajri min tatihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Anda mendambakan nggak? Oh enggak lah, saya kepengen suatu tempat yang susah air, nggak mungkin. Ya kan? Yang panas sekali nggak mungkin, pasti sejuk pengennya, ya kan? Rindang. Gambaran surga itu gambaran nikmat, susah diceritain. Maka tuh wala ain ra'at, wala udhun. Nah untuk laki-laki wadon, ya kan? Anda boleh melihat harta yang Anda miliki di rumah. Apa yang paling bernilai? Emas kah? Rumah yang indah? Tidak seindah istri kita. Sebenarnya loh. Tapi kalau pandangan Anda kok kayaknya ngelihatnya nggak begitu ya. Ya kok nggak sesuai dengan yang saya lihat, kok kayaknya busem. Itu sekarang. Coba Anda ingat masa-masa dulu sebelum sah tuh. Hah? Benda apa ciptaan Allah yang paling Anda lihat paling bagus di dunia? Apa tuh? Hah? Istri. Ngangeni gitu. Kangen ya? Kalau sekarang nggak kangen ya? Kangen itu ciri keluarga harmonis. Kalau Anda keluar rumah pengen balik lagi, pengen ketemu istri, itu ciri rumah tangga yang bakal lama. Tapi kalau rumah sudah tidak, makanya ada baituka jannatuka kan, rumahmu adalah surgamu. Maka ada seorang ustadz, bahasa lama saya lupa namanya, siapa tuh? Abdul Qadir Basalamah ya, mengatakan mendengarkan curhatan hati, curhatan istri itu ibadah. Mendengar curhatan istri ibadah. Anda pernah dalam situasi mendengar suara enak sampai lama tuh, pengen lebih lama gitu, apa tuh? Dengar suara apa, burung apa gitu, binatang yang Anda sukai, bentuk suara, Anda kepengen lebih lama, itu apa? Itu tidak ada nilai ibadah kecuali istri. Atau bacaan Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u. Suruh dengerin itu kan. Nah, bagaimana istri curhatan tuh? Itu suara yang paling indah. Ya. Nah, kalau pernyataan saya tidak sesuai, ya itu nasib Anda gitu.
Tapi sebenarnya itu, Anda periksa deh, ya. Makanya Rasulullah suka mendengarkan curhatan kan, jangan begitu Aisyah, itu kan Rasulullah memberi nasihat, itu curhatan. Jadi duduk mendengar curhatan istri itu ibadah. Kenapa? Karena perempuan didesain ketika dia stres itu tempat pelarian itu mulut. Itu. Kalau laki-laki mikir, diem. Yang diamnya nggak tahu melamun apa mikir. Karena bentuknya sama kan. Makanya saya kalau mengamati, saya nerangin nih, jadi guru di kelas. Kok murid-murid saya dapat diem aja. Ini mikir apa ngelamun ini? Saya buktikan dengan bertanya. Kalau mereka bertanya berarti mikir. Saya tanya, kalau jawabannya sesuai berarti nggak nganclong, nggak ngamplong, berarti tadi mikir. Oh, saya didengerin. Tapi kalau pertanyaannya nggak sesuai, wah ini berarti tadi ngelamun. Tuh, kita kembali ke sini. Kata Ibnu Qayyim, wa qala Sa'di fa inna dzikra lillah yaghrisu syajaratal iman fil qalb. Zikir itu akan menyuburkan tanaman iman di dalam hati. Jadi hati kita akan subur karena ingat Allah. Ya sama dengan inilah, membaca ya. Perintah pertama dari wahyu ini, Iqra, membaca. Itu berarti membuka wawasan. Membaca ini membuka wawasan, literasi. Tapi yang dibaca itu harus kitab yang sesuai. Contohnya Anda di rumah, perhatikan tuh, membaca katalog dengan membaca Quran tuh kira-kira. Katalog tahu nggak? Kadang-kadang kita dikirim itu ada orang paket-paket, naro aja katalog, isinya kursi model sekarang, iya brosur, tebel itu kan, iya diskon sekian. Anda baca, bandingkan dengan baca Quran tuh, kira-kira efeknya gimana? Kalau ini bikin panas, waduh, wah punya kita sudah ketinggalan, bikin panas. Tapi kalau Quran, kalau kita ngerti artinya ya, adem. Iya larang banget itu. Jadi ngos-ngosan. Itu sama-sama baca. Nah. Wa ba'daha wa yu'adzibaha wa yumanniha, dan akan menumbuhkan keimanan. Nah, selanjutnya sekarang peringatan-peringatan dengan zikir. Ya, kita untuk Jumat ini satu materi ya. Pertama, al-adhkaru tauqifiyah. Zikir itu tauqif. Tauqif itu artinya sudah ditentukan. Taufik, redaksinya harus pas. Kenapa harus pas? Karena password. Betul tidak? Ada password, hurufnya kecil, bukan kapital. Nggak bener nih, coba Anda benerin, masuk nggak? Kan nggak masuk kan? Nah itu, ini membantu Anda sudah berpikir. Menyebut sebelum Muhammad depannya Sayyidina itu bagus. Kan orang lain aja dipanggil Bapak, masa Nabi kita enggak? Kan begitu, sebagian orang beralasan. Sebagian orang beralasan. Coba azan kasih Sayyidina. Azan nggak pernah dikasih Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana. Ada nggak? Kira-kira azan nggak ada. Bukan? Jadi orang yang menganjurkan nggak pakai bukan menghina Nabi, bukan, karena ini namanya tauqifiyah. Tidak boleh akal masuk. Redaksinya begitu harus begitu. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh tambahin. Tuh. Kenapa Rabbana atina, ya Tuhan kami, beri kami hasanah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kenapa Allah tidak mencantumkan surga? Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah beri hasanah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tapi kenapa surga nggak disebut? Malah waqina adzabannar. Hindarkan kami dari neraka. Tuh. Kenapa? Surganya nggak disebut. Ya, artinya atina jannah. Kenapa tidak? Karena orang baik masuk surga itu pasti. Sepanjang dia tidak mengingkari Islam,
kan ada man amila salihan ya. Di sana itu dalam surat 6 ayat 86 ya kalau saya. Walam yal bisu imanahum bidzulmin, tidak dikotori dengan syirik, faulaika lahumul amnu, garansi masuk surga. Jadi masuk surga itu soal kepastian untuk orang yang beriman sampai dengan detik terakhir kehidupannya tetap imannya di bawah, garansi masuk surga. Tapi nggak garansi nyicipin neraka. Tuh, nggak digaransi oleh Allah, nggak nyicipin neraka. Singkatnya begini, orang Islam yang masuk surga itu tidak semuanya sekaligus waktunya. Begitu udah beres diperiksa surga, nah, ada yang mampir dulu ke neraka. Tuh, oh kamu mah jangan sekarang, minggu besok. Contohnya gitu kan, teman kita duluan, kita kan nggak pernah tahu amalnya. Teman kita duluan langsung setelah diperiksa beres semua, register ini semua beres, hisab, mizan semua beres, langsung masuk surga. Oh kalau kamu beda, minggu depan kamu mah. Nah selama menunggu minggu depan itu tempatnya neraka, itu keroknya tuh. Makanya kita minta ya, jangan sampai ngerasain neraka. Kalau nggak ngerasain neraka, tempatnya nggak ada di setengah-setengah, nggak bisa. Oke kalau gitu di tempat ini dulu, karantina ya. Kalau begitu kamu di karantina dulu, waiting list. Enggak ini mah. Kalau nggak di neraka pasti surga. Cuma ada hanya dua tempat, surga dan neraka. Ada yang namanya A'raf, yang menjadi nama surat ya, surat ke-7. Itu tempat karantina, tapi tidak lama. Ketika didapati seorang hamba, dosa dan pahalanya nilainya sama. Nilainya sama. Jadi nggak ada pemberat, maka dibutuhkan syafaat. Datang Nabi Muhammad, datang teman-temannya, datang Quran. Ini kemana nih orang ini? Kalau dia berat, diberatkan. Oh dia suka baca saya, tolonglah, ya diselamatkan dari neraka. Ah, baru masuk surga. Nah, kapan dia di sana, berapa lama, tidak ada penjelas. Udah waktunya habis ya. Nah, jadi itu yang namanya zikir itu tauqifiyah. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Nah, ini menurut ulama di sini banyak umat Islam ya yang gatel, yang tergila-gila dengan zikir, lalu dia ngarang-ngarang, akhirnya salah. Kadang-kadang kesalahannya itu fatal, mengganggu akidah. Contohnya Nabi digambarkan nurun fauqan nur. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Laulaka ya, la aflakal aflak katanya. Kalau tidak ada kamu, dunia tidak ada. Sampai begitu orang menerbitkan yang diakui sebagai hadis. Laulaka, kalau tidak ada kamu maka falak ini, dunia tidak ada. Itu kan seakan-akan mengkultuskan Nabi Muhammad. Tidak boleh, walaupun kita cinta pada Nabi Muhammad, kita tetap menempatkan Nabi Muhammad pada porsinya. Ya. Sudah banyak kegagalan dihadapi oleh senior kita, yaitu orang Nasrani. Saking cinta kepada Nabi, lalu dia melewati batas, menganggap Nabinya itu Tuhan. Kita nggak boleh. Orang Islam nggak boleh, kan itu gagal. Anda sudah musyrik. Maka itu kita harus tempatkan Nabi ya sebagai Nabi. Kita hormati semestinya. Nah ini. Jadi kita jangan ngarang-ngarang yang akhirnya akan menjebloskan kita kepada kesalahan. Karena ini tauqif ya. Nah, bagaimana tips supaya kita aman? Berzikirlah dengan zikir-zikir yang maksurat. Maksurat itu sudah dikarang oleh Nabi. Nabi tidak mungkin salah. Kesalahan kita banyak, walaupun kelihatan oleh kita bagus. Nah, demikianlah, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda buat kita.
Semoga Allah tetap menjaga kita, melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga anak-anak kita bernasib lebih baik daripada kita, dimudahkan hidup dan diberikan takdir menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.